Hello rich people, perkenalkan saya Andi Senjaya, tim research Astronaci, dan Anda sedang menyaksikan program Cara Kaya dari Saham. Nah, hari ini kita akan membahas dua indikator yang cukup populer dan sering kita gunakan dalam menganalisis market, yaitu MACD dan Stochastic. Kita akan coba gunakan keduanya dalam menganalisis saham gorengan kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa saham gorengan hanya berupa sebuah istilah untuk mengkategorikan saham-saham yang memiliki harga di bawah Rp1.000 dan memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Nanti di akhir video kita akan coba menyimpulkan indikator mana yang lebih sakti, apakah MACD lebih sakti ataukah Stochastic lebih sakti. Temukan jawabannya sesaat lagi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astronaci agar kami dapat terus memberikan konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Oke rich people, sekarang saya sudah membuka sebuah chart di depan saya yaitu saham WOWS, dan hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis saham tersebut menggunakan dua indikator tadi yang kita akan coba, yaitu yang pertama MACD dan yang kedua itu Stochastic. Sekarang kita akan pindah ke layar monitor di depan. Nah, ini sekarang saya sudah membuka sebuah saham WOWS di TradingView seperti tampilan di depan ini, dan ini sudah tersedia 3 layar. Yang pertama ada layar ada layar harga dan volume, dan yang kedua ada layar indikator Stochastic, dan yang ketiga ada layar indikator MACD. Buat kalian yang belum tahu cara menginsert indikator tersebut, kalian bisa ke sini, ke atas ada tulisan indikator, dan kalian bisa mengetikkan indikator seperti Stochastic, kemudian kalian klik. Oke, kemudian muncul di bawah sini. Nah, sebelumnya default settingan dari TradingView adalah 14, 3, dan 3. Untuk periodenya sendiri, Astronaci menggunakan 533 agar lebih terlihat lebih cepat memberikan signal atau pergerakan dari line-nya tersebut lebih signifikan seperti itu. Nah, sekarang saya close karena saya sudah membuka Windows dari Stochastic tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua indikator tersebut. Jadi yang pertama itu Stochastic. Kalau kita lihat ini ada 3 area. Yang pertama yang paling bawah dari 0, level 0 sampai 20 itu merupakan area oversold atau area jenuh jual. Kemudian yang di atas sini area antara level 80 sampai 100 itu merupakan area overbought atau area jenuh beli, seperti itu. Dan yang di tengah sini kita bisa sebut sebagai area netral atau neutral area. Dan untuk MACD sendiri atau MACD di sini kita melihat ada dua garis. Yang pertama kita bisa namakan faster line atau garis yang lebih cepat reaksinya, dan yang kedua adalah slower line, seperti itu, atau biasanya kita bisa sebut sebagai signal line. Nah, kalau kalian perhatikan, Stochastic dan MACD di sini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan momentum indikator, dan dua-duanya pun memiliki 2 buah garis seperti itu. Nah, di sini ketika 2 garis tersebut berpotongan di bawah, ini bisa kita namakan sebagai golden cross. Oke, nah kalau yang di atas di sini biasanya kita namai dengan dead cross. Biasanya ketika terjadinya golden cross itu merupakan sebuah momentum harga akan berbalik ke atas. Sebaliknya ketika terjadinya dead cross di atas sini biasanya itu merupakan sebuah indikasi momentum bearish atau ke bawah, seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan golden cross di sini sebagai sinyal kita untuk bisa masuk ke market atau menjadi sinyal beli buat kita dengan menggunakan Stochastic ataupun MACD. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, MACD ini cuman terjadi satu golden cross aja di tanggal kurang lebih di sini 29 September. Dan hari ini itu 30 September 2020. Jadi sepanjang dari tanggal 4 Agustus atau awal Agustus dia hanya membentuk sebuah golden cross saja. Sedangkan di Stochastic sendiri kalau kita lihat dan perhatikan, dia membentuk beberapa kali
golden cross seperti itu. Di sini saya akan copy ke kanan. Nah, di sini ada 1, 2, kemudian di sini 3 golden cross. Kemudian ada 4 kali golden cross. Nah, sebenarnya golden cross-nya tersebut kalian bisa lihat juga dan perhatikan di atas ini. Kemudian di sini juga ada bersilangan. Tapi ketika momentumnya masuk ke oversold area, di situ potensi untuk harga berbalik arah itu jauh lebih tinggi daripada ketika golden cross terjadi di area netral seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat apakah sinyal-sinyal ini bisa kita jadikan untuk sinyal beli untuk saham WOWS tersebut. Oke, rich people, sebelum kita akan coba sama-sama melihat apakah kita dapat memanfaatkan golden cross tersebut untuk kita enter the market, saya ingin mengingatkan bahwa indikator tersebut itu sifatnya hanya komplementer atau hanya pelengkap dari analisa teknikal kita menggunakan price action. Jadi tetap kita perlu basic dari technical analysis menggunakan price action agar analisis kita lebih akurat kembali. Oke, sekarang kita akan coba melihat dan saya akan coba potong chartnya dari sebelum terjadinya golden cross yang pertama di sini. Oke, saya akan coba potong di sini. Kalau kita melihat dari stokastiknya di sini sudah memasuki area oversold, tapi masih belum berpotongan. Oke, kita akan coba melihat next candle-nya akan seperti apa. Ketika momentum sudah memasuki oversold, kita akan coba. Oke, di sini hampir berpotongan, tapi masih belum berpotongan. Kita next lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, dari garisnya sudah berpotongan, namun dari candlestick-nya di sini masih belum mengkonfirmasi adanya terjadi reversal seperti itu. Jadi kita akan skip terlebih dahulu dan jangan langsung enter kalau misalnya melihat dari indikatornya sudah langsung crossing atau golden cross seperti itu. Dan sekarang kita akan coba next. Nah, kebetulan ketika hari esoknya di sini kita bisa melihat bahwa crossingnya diikuti dengan volume yang cukup signifikan dan candlestick-nya juga yang berwarna hijau di sini. Dan kalau kita lihat garisnya tersebut mengarah ke atas. Ini merupakan sebuah momentum untuk harga tersebut bisa naik ke atas. Kalau misalkan kita mencoba untuk spekulasi beli di harga tersebut atau di close-nya di sini, kita akan coba lihat apa yang terjadi pada keesokan harinya. Nah, kebetulan keesokan harinya momentumnya tetap naik dan kita bisa mendapatkan peluang untuk spekulasi di saham WOWS ini atau saham penny ini. Dan kalau misalnya kita beli di sini, peluang untuk mendapatkan profitnya ada sampai 31% di sini. Dan kemudian kita lihat bahwa golden cross yang terjadi di stokastik ini mampu memberikan kita sinyal untuk beli, sedangkan di indikator MACD di sini tidak terjadi yang namanya golden cross. Dan kalau kita lihat keesokan harinya, oke, harganya kemudian turun lagi ke bawah, dan ketika kita bermain saham gorengan seperti ini, kita harus lebih konservatif dalam artian kalau kita sudah dapat profit 20% atau 30% dalam sehari, kita langsung keluar gitu ya. Kemudian kalau kita lanjutkan sampai terjadinya golden cross berikutnya di area oversold. Oke, nah seperti ini kalau kita lihat ketika harganya atau momentumnya ada di area netral, di sini harganya pun sedang konsolidasi seperti itu. Jadi indikator tersebut mengikuti pergerakan harga. Dan ketika kita lihat di sini momentumnya sudah masuk ke area oversold. Kemudian kita akan coba melihat. Nah, di tanggal 14 September 2020 terjadinya crossing kembali dan adanya sebuah bullish candle di sini. Tapi kalau kalian perhatikan di sini tidak ada konfirmasi reversal atau untuk beli. Seperti itu, dari price action-nya masih belum adanya konfirmasi. Dan kita bisa menggambar sebuah trend line dengan menghubungkan dua titik terluar seperti ini. Dan belum ada sinyal beli yang efektif dari harga dan volumenya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ketika stokastiknya melakukan golden cross seperti ini. Kita harus mengkonfirmasi dengan harganya apakah ada sebuah price action yang bisa memberikan peluang kita untuk masuk ke market seperti itu. Dan misalkan kalau misalkan kita entry the market ketika terjadinya crossing seperti ini di close price-nya,
kita akan coba melihat apa yang akan terjadi pada besoknya. Esok harinya kita lihat candlenya turun ke bawah, turun lagi. Dan kalau misalkan stop lossnya di bawah candle ini, artinya kita kena stop loss seperti itu atau mengalami kerugian. Kemudian kita akan coba lanjutkan. Kita akan coba lanjutkan ke crossing yang berikutnya. Nah, di tanggal 21 September 2020 kita melihat terjadinya crossing kembali. Dan sekali lagi harganya masih di bawah trendline dan belum mampu untuk breakout ke atas. Sehingga kita kalau misalkan ada indikasi untuk beli, kita lebih baik nunggu konfirmasi di hari berikutnya seperti itu. Kita akan coba next. Oke, kemudian kita bisa melihat penurunan yang cukup signifikan dan ini terjadi yang namanya inside bar. Kalau misalkan berhasil break high yang ada di sini atau candle sebelumnya, kita bisa spekulasi untuk beli di situ. Tapi kalau misalkan kita lihat nextnya, harganya terus ke bawah dan dia gagal untuk breakout di candle yang sebelumnya. Dan ketika kita lihat terjadinya kembali golden cross di tanggal 28 September, kita lihat diikuti oleh volume yang cukup signifikan di sini. Dan kalau kita lihat di sini harganya sempat break trendline ke atas namun kembali ngekor ke bawah seperti itu. Nah, seperti ini kita cenderung akan menunggu konfirmasi kembali di esok hari seperti itu. Jadi ketika kita coba lanjutkan ke esok harinya, di tanggal 29 September kita lihat closing harganya itu berada di atas dari trendline tersebut. Artinya kita bisa lihat bahwa harganya mampu menembus trendline yang kita punya di sini. Kalau kalian lihat dan belajar yang namanya chart pattern, di sini kita bisa menggambar garis di bawah sini dan ini yang dinamakan dengan falling wedge. Seperti itu. Artinya kalau misalkan harganya mampu breakout ke atas, ini akan mengindikasikan sebuah reversal atau bullish reversal ke atas. Dan kalau misalkan kita entry di closing price di sini di harga 66, kita akan lihat apa yang terjadi besoknya. Oke, kita entry di angka 66 di sini dan ternyata besoknya langsung naik cukup signifikan dan ini harusnya ARA atau auto rejection atas. Di sini kita lihat kita bisa mendapatkan sekitar 35% dalam satu hari. Nah, inilah sebenarnya keuntungan kita kalau misalkan kita bisa menggunakan indikator dalam menganalisis saham gorengan seperti ini. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat MACD ini baru crossing di tanggal 29 September 2020, sedangkan stokastik sudah membentuk golden cross di tanggal 28 September 2020. Artinya MACD di sini memiliki sifat cenderung lebih lagging daripada stokastik di sini. Namun kalau kita bandingkan stokastik dengan MACD ini hanya memiliki satu kali golden cross dan ketika golden cross benar-benar memiliki akurasi sinyal yang cukup tinggi dibandingkan dengan stokastik yang memiliki atau terdapat 4 kali golden cross di sini, namun hanya 2 kali yang cenderung dapat kita manfaatkan sebagai sinyal. Jadi sekali lagi indikator tersebut tetap harus kita konfirmasi dengan price action atau technical analysis basic yang kita pelajari dan Anda bisa pelajari juga di DVD Ultimate seperti itu. Dan sifat indikator itu hanya sebagai alat bantu konfirmasi saja apakah harga tersebut memang sudah positif untuk berbalik arah seperti itu. Nah, itu dia pembahasan mengenai dua indikator yaitu MACD dan stokastik. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke kesimpulannya. Menurut Anda kira-kira lebih sakti mana? Apakah MACD atau stokastik? Jadi kalau buat saya sendiri stokastik lebih sakti daripada MACD karena stokastik dapat memberikan kita signal yang jauh lebih cepat daripada MACD dan juga bisa memberikan kita signal yang lebih sering daripada MACD. Dan itulah yang sebenarnya kita butuhkan dalam trading saham gorengan. Tetapi sekali lagi, semua indikator memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan perlu juga untuk disesuaikan dengan cara trading masing-masing trader. Oke, sekian video cara kaya dari saham kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astronaci because Astronaci make you rich
with astrology trading.